Nah, tadi kita sudah bahas terkait virus varian terbaru, gejala-gejalanya, terus penularannya juga yang ternyata udah airborne gitu ya, sudah dapat menular lewat udara. Sekarang kita mau bahas terkait vaksin. Pertanyaan dari Taki Mumba. Bagaimana cara kerja vaksin, terutama vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, Bu? Oke. Jadi prinsip kerja vaksin intinya adalah untuk mengajarkan sistem imun mengenali musuhnya, patogennya. Ya, dalam hal ini mengenali virus COVID itu seperti apa sih gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi kalau ada yang bilang divaksin itu sama dengan dibikin sakit COVID, ya itu salah ya. Karena yang dimasukkan ke dalam tubuh vaksin itu yang dimasukkan bukan virus yang masih sehat dan bisa ini ya. Itu namanya program membunuh masyarakat kalau kayak gitu ya. Tapi yang dimasukkan adalah ada beberapa jenis. Yang pertama ada virus yang dimatikan atau dilemahkan. Maksudnya virus ini dimasukkan ke dalam tubuh, tapi dia tidak akan bisa bereplikasi, gitu. Jadi tenang aja, dia nggak akan bisa menyerang sel tubuh dan menghasilkan anakan gitu istilahnya, menghasilkan replika-replikanya, enggak. Jadi ketika virus yang udah mati atau dilemahkan itu masuk, bisa dikenali oleh sistem imun, kemudian dipelajari, jadi nanti bisa dihasilkan senjatanya, antibodinya. Nah, ada juga bentuk lainnya adalah genetiknya, utas genetiknya. Dalam hal ini RNA atau DNA-nya. Kalau di virus SARS-CoV ini mRNA-nya. Kalau jenis vaksinnya, Sinovac atau Sinopharm itu isinya adalah virus yang dimatikan atau dilemahkan. Nah, kalau mungkin pernah dengar vaksin Pfizer dan Moderna ya, di luar itu isinya adalah mRNA. Jadi bagian genetik dari virus tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh. Lebih spesifik lah. Istilahnya mRNA itu kayak otaknya virus gitu. Sehingga sistem imun bisa mengenali, oh virusnya seperti ini loh. Jadi dihasilkan antibodi yang sesuai. Prinsipnya seperti itu. Nah, biasanya di lapangan itu banyak yang menanyakan efektivitas dari vaksinnya. Yang mana sih yang lebih efektif, yang Sinopharm apa Pfizer apa Moderna gitu ya. Nah, kalau saya sih menginikan yang penting divaksin ya. Sebenarnya kalau efektivitas memang data di lab dan trial preklinisnya itu Pfizer dan Moderna lebih tinggi efektivitasnya ya. AstraZeneca juga lebih tinggi daripada Sinovac atau Sinopharm. Tapi itu sudah lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali. Kenapa pemerintah memilih menggunakan Sinovac dan Sinopharm sebagai vaksin untuk masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak ya? Pertama, yang paling mungkin pertimbangan yang paling dijadikan pilihan adalah karena vaksin yang ini dia bisa disimpan dengan kulkas apa istilahnya, pendingin standar, tidak harus minus. Kalau Pfizer dan Moderna itu harus di suhu minus nyimpennya. Bayangin mau dikirim ke pelosok ya, kita nggak punya yang minus gitu ya, rusak gitu. Jadi kalau memang saya ingin inikan kepada masyarakat, tidak perlu milih-milih vaksin ya, yang penting divaksin karena dengan walaupun sedikit ya efektivitasnya, imun itu sudah belajar, sudah mengenali, oh ini seperti ini loh gitu virusnya. Lebih baik belajar daripada nggak sama sekali kan, gitu. Bener ya Bu, lebih baik divaksin daripada nggak sama sekali gitu. Jadi nggak ada tubuh kita sama sekali tidak mengenali virusnya begitu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Syifa Datiani dan Ed Ajeng Pujiandi. Apakah anak di bawah 17 tahun bisa menerima vaksin? Dan kemudian apakah vaksin itu aman begitu Bu untuk orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit paru-paru? Oke. Yang pertama untuk yang usia di bawah 17 tahun, sekitar 2-3 minggu yang lalu ya, itu dari IDI sudah dan BPOM sudah mengeluarkan rekomendasi untuk anak di atas 12 tahun divaksin, sudah bisa divaksin. Jadi untuk usia 12 sampai 18 tahun itu sudah disarankan untuk mendapatkan vaksin. Gimana kalau yang di bawah itu? Nah, yang di bawah itu masih dalam uji klinis, jadi belum bisa diberi rekomendasi. Itu ya.
Jadi silahkan bagi yang memang sudah usianya di atas 12 tahun, itu sudah diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin. Kemudian kalau ada komorbid pada penyakit paru gimana gitu, misalnya asma gitu ya, atau bronkitis. Nah, ini perlu untuk diperiksakan dulu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya punya asma tapi asmanya terkontrol, tidak sedang tidak sedang aktif, karena asma itu kan jenisnya ada macam-macam tuh. Misalnya dia punya asma tapi terakhir kena ya 3-4 bulan yang lalu gitu ya. Dan ketika kena pun bisa dikontrol dengan obat yang masih istilahnya levelnya level rendah gitu ya. Itu diperbolehkan. Jadi tetap nanti kan dicek kondisi parunya seperti apa. Kalau memang ini divaksin nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia sedang dalam keadaan serangan berat ya, maksudnya baru kena 5 hari yang lalu kena asma gitu ya, kemudian ketika kena itu cukup berat gitu ya, sehingga harus di nebu istilahnya, itu biasanya di cancel dulu vaksinnya sampai nanti kondisinya lebih terkontrol. Mungkin gitu. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi kesehatan penerimanya begitu ya, Bu? Iya. Termasuk untuk yang usia-usia tua, biasanya kan permasalahan orang usia tua itu hipertensi. Nah, jadi kalau pada saat mau divaksin tensinya tinggi, ya di atas 170-180 gitu, itu diobservasi dulu tingginya karena kecapean jalan ke puskesmas atau karena memang tinggi gitu. Kalau misalnya sudah nunggu 15 menit masih tinggi juga, biasanya disarankan pulang dulu dikasih obat hipertensi. Jadi harus dikontrol dulu kondisinya. Saya juga mendengar katanya kalau misalkan diabetes juga harus diperhatikan begitu ya, Bu, terkait gula darah untuk divaksin. Iya. Kemudian ada dari Etna Syiasa, sebenarnya boleh nggak sih vaksin pertama dan vaksin kedua itu berbeda merek, Bu? Ya. Ini sebenarnya ini ya. Ya, intinya gini, kalau di masyarakat ada program vaksin dari pemerintah, sudah ikut yang pertama, sebaiknya ikutlah yang kedua, gitu, sesuai dengan vaksin yang diberikan dari pemerintah. Ini kaitannya dengan nanti sertifikat vaksin gitu ya, dan kemudian efektivitas vaksinnya. Nah, jadi kalau sudah vaksin pertama Sinovac, nah sebaiknya vaksin kedua Sinovac ya. Walaupun sebenarnya di beberapa studi laporan kasus gitu ya, ada yang menyatakan ternyata kalau vaksinnya AZ ya, AstraZeneca yang pertama, kemudian yang kedua pakai Pfizer, itu efektivitasnya lebih tinggi. Gitu. Itu dilihatnya dari mana sih gitu? Biasanya dilihatnya dari antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan ketika setelah vaksin itu naiknya lebih tinggi tuh kombinasi Pfizer AstraZeneca. Tapi itu kan ini ya apa istilahnya coba-coba masih dalam tahap penelitian gitu ya. Dan tidak disarankan sih sebenarnya untuk masyarakat habis divaksin tuh cek antibodi gitu, nggak perlu. Kenapa? Karena pertama selain mahal ya, menghabiskan ini kita sumber daya. Karena sekarang lebih ditekankan untuk cek antibodi adalah bagi yang mau mendonorkan plasma ininya kan sering ada permintaan donor plasma konvalesen ya dari penyintas itu. Jadi kalau sudah vaksin pertama, kedua dengan merek yang sama itu sudah cukup. Gitu. Mau vaksin ketiga gimana gitu? Itu tidak ada rekomendasinya sampai saat ini. Kalau mau coba-coba jangan ya, lebih baik ikuti saja yang sudah direkomendasikan. Gitu. Ya, karena mungkin yang pasti yang merekomendasikan juga sudah melalui banyak penelitian ya, Bu, dan uji-uji yang bisa dianggap lebih kredibel gitu daripada kita milih-milih takut coba-coba gagal gitu kan. Nah, pertanyaan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai imunitas tubuh dari @AMS_T18. Sebenarnya imun yang baik itu seberapa besar pengaruhnya begitu untuk melawan corona yang menyebalkan? Ya, jadi gini, kalau varian Alpha kemarin kita tahu kasusnya lebih banyak menyerang orang tua,
maksudnya keparahannya ya, sehingga kemudian orang tua dijaga sekali ya, lansia itu jaga sekali karena keparahannya lebih berat ketika terkena pada lansia. Tapi di varian Delta ini menurut ya beberapa literatur studi kasus dan pengalaman di lapangan, justru banyak yang terjadi pada usia produktif, usia remaja dan dewasa muda, di mana kelompok itu biasanya sistem imunnya masih lebih baik daripada kelompok lansia, gitu ya. Bahkan anak-anak juga sekarang banyak yang terkena di varian Delta ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita memang harus menjaga sistem imun. Kalau kita lihat kasus flu babi tahun 2009 yang pernah jadi pandemi ya di 2009, itu justru yang banyak terkena adalah orang-orang yang imunitasnya baik, yang kelompok kategori orang-orang yang imunitasnya baik. Ya, nanti coba ini aja lihat sejarah ya, virus flu tahun 2009 flu babi itu pernah jadi pandemi. Mungkin waktu itu di Indonesia nggak terlalu kerasa ya di 2009, tapi di luar negeri itu flu babi lumayan banyak, tingkat kematiannya juga cukup tinggi waktu itu. Nah, virolog itu mengkhawatirkan seperti ini. Jangan sampai virus flu yang kita hadapi sekarang ini, SARS-CoV-2 ini, itu penularannya secepat virus ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat nilai R0, kasus penyakit campak dan gondok bertahun-tahun yang lalu, sekarang kan campak dan gondok udah nggak terlalu di ini lagi ya, itu R0-nya bisa sampai 12 sampai 15 orang gitu. Nah, jangan sampai karena kita abai, banyak kumpul-kumpul, ya, mutasi virusnya terjadi, sehingga dia lebih gampang lagi menular dan lebih ganas lagi gitu. Makanya kalau bisa, walaupun kita merasa tingkat imunitas kita baik, sedang fine-fine-nya, jangan sampai abai dengan prokes. Gitu. Kalau bisa stay at home, ya 2 minggu lah paling nggak ya, sampai tanggal 20, ya stay at home. Terima kasih banyak Ibu. Wejangannya gimana? Sebenarnya meskipun bagaimanapun imunitas kita, menjaga prokes itu tetap hal yang paling utama begitu ya Bu? Ya, penting sekali. Tapi memang tetap harus dijaga sistem imunnya supaya tetap baik, karena ya tadi kan sudah dijelaskan dari awal, sistem imun itu kayak tentaranya. Kalau tentaranya lemah gitu ya, gimana mau melawan virus yang datang gitu. Kalau tentaranya kuat, nah dia bisa melawan. Tapi jangan mentang-mentang punya tentara yang kuat jadi sok-sokan gitu. Gitu ya. Siap Ibu Dokter. Nih teman-teman yang mendengar ya, jangan sampai kita sakit, jaga makannya juga ya Bu. Mungkin sekarang tuh lagi banyak banget orang bilang vitaminnya, buah dan sayurnya jangan sampai lupa begitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, akhirnya sudah ke pertanyaan yang 10 dari Ed Miyong. Bagaimana sih Bu rutinitas dan mungkin pola hidup gitu ya, dan makanan apa yang paling efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Oke. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, pada prinsipnya adalah harus menjaga. Saya sering menyampaikan ini kalau diminta untuk memberikan penyuluhan ya. Ini ilmu yang saya dapat dari dosen saya ya, Dr. Bambang Jarwoto almarhum, beliau sudah meninggal. Jadi sehat itu terdiri atas S, E, H, A, T ya. S-nya apa? S-nya tuh seimbang gizi. Seimbang gizi itu gimana sih? Kan ada yang bilang makan lebih baik no karbo gitu ya. No karbo, banyak lemak nggak apa-apa banyak, tapi yang penting jangan ada karbo gitu ya. Itu ada jenis-jenis diet yang seperti itu. Nah, sebenarnya tergantung kondisi masing-masing ya, tergantung kondisi masing-masing dalam hal pemilihan diet. Tapi yang lebih baik adalah diet yang seimbang. Karbohidratnya seimbang, karena gimana pun kita butuh glukosa untuk energi otak gitu ya, berpikir, dan untuk energi-energi yang sifatnya instan dipakai. Karbohidrat seimbang, lipid atau lemak itu juga perlu dalam jumlah yang seimbang ya. Kemudian protein
Protein dapatnya dari mana? Ya dari ada protein hewani, dari ikan, daging gitu ya, telur, dari sayur-sayuran gitu ya. Kemudian vitamin, mineral, dan serat. Nah, jadi makanannya kalau bisa modelnya jangan yang apa ya? Ini kan cukup banyak komponennya ya. Vitamin mineral aja itu udah macam-macam, vitamin A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian mineral juga macam-macam, ada kalium, kalsium, wah banyak ininya jenisnya. Jadi yang perlu diketahui adalah vitamin dan mineral ini kebutuhannya sebenarnya dikit-dikit, tapi jenisnya macam-macam. Makanya kalau makan itu, kalau saya lebih menganjurkan makan itu warteg style. Warteg style itu maksudnya apa? Dikit-dikit, tapi variatif. Enggak, jadi jangan yang model banyak, tapi itu aja. Misalnya pagi, makanya apa nasi telur kangkung misalnya. Siang nasi telur kangkung, malam nasi telur kangkung. Itu malah nggak terlalu bagus. Lebih bagus yang dikit-dikit aja, tapi variatif ininya, gitu. Kemudian E-nya enyahkan rokok atau asap, ya. Kenapa? Ya, kita tahu rokok itu pengaruhnya nanti kan ke sistem pernafasan ya. Studi menunjukkan bahwa mereka yang merokok itu lebih berat keparahannya ketika kena COVID. Ya, ada beberapa kasus, misalnya mereka yang tentara atau yang biasa fitness gitu ya. Jadi secara body, secara imun kayaknya tuh sehat gitu. Dia rajin olahraga, makannya dijaga dengan baik gitu. Kemudian dari ininya aja posturnya segar, bugar gitu ya. Ternyata ketika dia kena COVID, parah, sampai harus masuk ke ICU. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah ini, smoking. Gitu, terbiasa merokok, entah itu merokok pasif ataupun aktif gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk mengenyahkan rokok. SEH, hindari stres. Nah, hindari stres, penting ini. Jadi walaupun kita takut ya dengan COVID ini, tapi jangan stres gitu loh. Maksudnya takut di sini lebih ke arah supaya kita waspada ya, hati-hati, dan hati-hati menjaga diri dan menjaga keluarga. Kalau saya sekarang prinsipnya paling nggak jaga diri, jaga keluarga. Jadi perlu untuk mewaspadai COVID, tapi jangan sampai dipikir terlalu berat. Ya udah di rumah jangan mikir, aduh nanti gimana sih? Jangan gitu. Di rumah udah santai aja, kalau mau nonton ya atau buka film, biasa anak muda drakor gitu ya, K-pop apa. Silahkan gitu ya. Mau perbanyak ibadah gitu, mangga jangan terlalu jadi beban pikiran ya. Hindari stres, ini penting karena stres itu akan memperburuk sistem imun gitu. Kalau misalnya ada keluarga yang atau tetangga yang sedang dalam keadaan terkena musibah gitu ya, kita bantu sebisa mungkin gitu. Tapi tetap perhatikan diri sendiri supaya jangan sampai stres. Dalam hal ini stres juga bisa dipengaruhi kurang tidur ya. Jadi tidur diusahakan cukup. Jangan karena banyak nonton drakor ya, maraton drakor misalnya. Jadi tidurnya jam 1 gitu, bangun terus nanti maraton, itu juga nggak bagus ya. Jadi benar-benar jaga supaya tubuh tidak capek, tidak stres. H, hindari stres. A, awasi kondisi tubuh ya. Kondisi tubuh yang perlu diawasi apa? Ada demam nggak badan gitu ya. Terus pernafasan gimana ya. Saya biasanya menginikan kita coba paling nggak sehari 2 kali gitu ya, di pagi dan di sore. 5 inhale, 5 exhale, 5 siklus. Maksudnya gimana? Tarik nafas 5 detik gitu ya. Kemudian keluarkan 5 detik. Lakukan selama 5 kali. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan itu dengan baik, artinya sistem pernafasan lagi bagus. Jadi tenang aja, nggak ada masalah dengan paru-parunya. Kalau misalnya pas melakukan itu terus batuk-batuk, ya nggak apa-apa dibatukin, tapi perlu untuk diperhatikan lebih lanjut nih batuknya karena apa? Apa karena memang lagi kebanyakan ngobrol gitu, teriak-teriak gitu ya kan. Karena kalau lagi di rumah aja kan misalnya Zoom sama teman ngobrol hahaha, jadi gatel tenggorokan batuk-batuk gitu ya. Jadi awasi kondisi tubuh ya, pernafasan, suhu ya. Kemudian kalau ada yang
sudah tua ya, lansia, punya penyakit tekanan darah atau gula ya, biasanya perlu dicek juga tuh tensinya gimana nadinya. Sebenarnya untuk mengecek kondisi yang gampang, misalnya pernafasan, itu bisa dengan cara kita hitung dalam 1 menit itu kita narik nafas berapa kali sih? Normalnya antara 12 sampai 20 kali narik nafas. Jadi biasanya tuh suka ada tuh yang konsul ke saya, "Dok, saya sesek nih," gitu ya. "Sebentar Bu, nanti coba tenang dulu ya. Terus minta dicek 1 menit itu tarik nafas berapa kali." Ternyata tarik nafasnya dalam 1 menit 19 kali gitu. Oh, masih aman gitu. Seseknya lebih ke arah psikologis, biasanya kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang nggak aman gimana? Kalau dia di atas 24 gitu. Jadi kalau di atas 24 kali per menit tarikan nafasnya, itu baru benar-benar sesak baru. Nah, itu perlu untuk memeriksakan ke vaskes terdekat. Gitu ya. S udah, E, H, A, terakhir T, teratur olahraga. Ya, ini yang susah kalau lagi di rumah gitu ya bisa. Enggak, sebenarnya olahraga di rumah itu gampang. Enggak perlu lama-lama, 15-20 menit aja. Caranya peregangan biasa gitu ya. Mungkin kalau dulu waktu SD, SMP, SMA sering diajak olahraga sama guru ya, itu bisa dipraktekkan di rumah. Enggak perlu lari-lari keliling lapangan ya, cukup di satu tempat, ya angkat tangan 10 kali, terus pemanasan gitu. Itu ternyata butuh waktu sampai 20 menit dan itu sudah bisa menaikkan denyut jantung ya. Jadi itu sudah termasuk olahraga. Jumping jack gitu. Terus kemudian gerakan apa sih namanya? Saya lupa nama gerakan-gerakannya. Bisa searching, bisa sambil lihat YouTube gitu ya. Olahraga santai 15 sampai 20 menit di rumah gimana sih? Nah, itu sudah cukup. Paling enggak lakukanlah olahraga itu 2 sampai ya minimal 2-3 kali lah dalam seminggu. Ya. Mungkin itu ya tipsnya. Sehat, SEHAT, seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Plus doa ya, ibadah, doa. Manusia itu kan bisanya cuma duit ya. Doa, usaha, iman, dan takwa. Ya. Udah doa, udah usaha, sisanya kita beriman dan ya takwa, tawakal aja lah kalau memang, karena ada teman saya dia sudah bagus banget prokesnya, masih kena juga, masih kena COVID ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Jadi ya itu sudah apa istilahnya, kita tawakal aja, tapi semoga kalaupun kena ya aman gitu ya, OTG, isoman di rumah nggak masalah. Itu. Wah, kayaknya abis ini saya mau langsung mempraktekkan yang pernafasan 5 siklus nih, Bu. Karena kebetulan lagi pilek juga kan, takutnya kayak Nah, ternyata udah agak kerasa nih, Bu. Pertanyaan-pertanyaan netizen udah dijawab langsung oleh Ibu Dr. Husnawati. Nah, terakhir mungkin Ibu Husnawati bisa menyampaikan closing statement dan pesan kepada kita semua terkait pandemi COVID-19 dan mungkin juga terkait pengetatan prokes gitu ya, Bu. Karena memang yang paling penting adalah penjagaan dari diri sendiri gitu. Ya, jadi yang pertama saya harap semua juga mengakui dan memahami bahwa COVID itu ada dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Bisa dilihat di berita, itu tadi saya lihat banyak TPU yang ambulans bawa jenazahnya ngantri. Artinya apa, kasus kematian sudah cukup tinggi. Kemarin di Jogja, di Rumah Sakit Sarjito, juga sempat ada kasus kematian cukup banyak karena apa? Karena tabung oksigen habis ya. Jadi ini sesuatu yang nggak benar nih, kok obat habis, oksigen habis, susu beruang berebut gitu ya. Kemudian macam-macam ya, dan belum lagi ya itu mungkin bisa didengar di tempatnya masing-masing ambulan warawiri gitu ya. Vaskes pada penuh, banyak yang hampir setiap hari nanya, di mana nih yang masih ready kamar untuk COVID gitu ya, ruangan untuk COVID. Antri banget, antrinya bahkan sampai ke parkiran. Karena yaitu kita tidak siap untuk menerima kasus yang terlalu banyak. Sebenarnya ini yang dikhawatirkan dari tahun lalu, ya tahun lalu, dan ternyata baru terjadi di sekarang ini.
kita kolaps. Ya mungkin kalau dibilang kolaps beberapa pihak tidak setuju ya. Tapi intinya adalah antara jumlah pasien yang datang dengan fasilitas kesehatan tidak seimbang ya. Nah, bagaimana untuk menghentikan itu? Salah satu caranya adalah dengan kita berhenti dulu gitu, berhenti bergerak. Ya, nggak sebenarnya kalau kita semua sepakat untuk berhenti bergerak bersama, nggak lama-lama itu bisa selesai gitu ya. Kalau memang harus keluar dengan alasan ekonomi, bekerja dan sebagainya, perhatikan prokes ya, benar-benar perhatikan prokes, masker yang benar gitu, kemudian bawa alkohol untuk bersihkan tangan gitu ya, dan jaga jarak. Nah, jadi saya harap satu semuanya tetap disiplin dengan prokes gitu. Kemudian selama di rumah, selama tidak bergerak ya, lakukan aktivitas yang positif ya. Hentikan untuk menyebar informasi yang belum jelas, karena kan sekarang banyak beredar informasi, gampang sekali ya informasi itu beredar dari medsos, dapat tag gitu informasi seperti waktu itu pernah ada WAG broadcast mengakunya dari dekan FMIPA IPB gitu, padahal ternyata bukan, dan itu sudah nyebar kemana-mana, dan itu bisa berkali-kali menyebar. Sudah pernah di counter ternyata nyebar lagi. Jadi sebagai masyarakat yang sekarang pada punya HP, belajar untuk cek, cross check, dan nggak sembarangan untuk share. Karena kalau sembarangan share bisa kemana-mana. Salah satu penyebab sembarangan share apa? Obat. Ya, sekarang semua orang tahu obat untuk COVID itu azithromycin sama apalagi gitu ya antivirusnya. Sehingga dibeli sembarangan. Akhirnya yang nggak butuh malah beli buat jaga-jaga katanya ya. Oksigen juga termasuk dibeli buat jaga-jaga. Akhirnya ketika yang butuh perlu habis gitu. Jadi gitu. Mungkin itu ya. Panik buying ya Bu, jadi salah satu isu juga yang terjadi ketika COVID ini, dan justru malah menyulitkan orang-orang yang sudah terpapar begitu. Nah, keren banget nih Sobat Jujung, edukasi langsung dari Ibu Husnawati. Sebenarnya saya pribadi sebagai moderator gitu Bu, sangat merasa teredukasi gini, banyak banget yang udah dijelaskan, diedukasi oleh Ibu Husnawati terkait virus corona ini, apalagi di Indonesia saat ini hektik banget gitu kan. Dan ternyata banyak gitu informasi-informasi yang simpang siur dan menjadi lebih jelas lagi setelah diedukasi langsung oleh Ibu Dr. Husnawati. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Husnawati atas waktu dan edukasinya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih juga diberi kesempatan untuk mengedukasi ya. Karena yang bisa kita lakukan itu. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada kita dapat bermanfaat dan menjadi dalam menghadapi pandemi ini ya Bu. Terakhir semoga Ibu beserta keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ada satu lagi Bu. Saya mau pantun. Emang enggak? Agak grogi sih, tapi semoga bagus ya. Jalan-jalan pakai masker. Cakep. Tapi gak boleh kemana-mana. Keep terus jaga jarak brother, biar terhindar dari bahaya corona. Asik banget gak nih? Mantep. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Jangan lupa prokes dan 5M ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak Ibu Husnawati. Ya, sama-sama.